Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Suko Suara dari Informatika 7C. Saya di sini akan mempresentasikan tentang analisis perusahaan ekspedisi Ninja Express dengan model tata kelola IT ISO AIC 17799. Langsung saja kita ke pembahasannya. Di sini pertama-tama ada pendahuluan ya, lalu di sini dijelaskan profil perusahaan, struktur organisasi, dan media sosialnya. Lalu identifikasi ISO IEC 17799 menjelaskan kondisi TI saat ini dan yang diharapkan oleh ekspedisi Ninja Express itu sendiri. Lalu ada analisis kunci permasalahan dan strategi layanan TI. Lalu ada kesimpulan juga. Isinya adalah kesimpulan dan saran dari saya sendiri. Pertama ada pendahuluan. Di sini pendahuluan menjelaskan visi, misi, sasaran, dan tujuan. Visi di sini ada Ninja Express dapat diakses untuk semua pelanggan di Asia Tenggara, sehingga Ninja Express dapat memberikan pengalaman pengiriman yang luar biasa kepada pelanggan gitu. Di sini juga dan konsisten gitu ya, Ninja Express yang andal bagi pengirim dan pembeli di pasar Asia Tenggara. Lalu ada misinya. Di sini misi menghubungkan Asia Tenggara ke dunia dengan berbagai kemungkinan, satu pengiriman yang menyenangkan secara sekaligus. Nah, seperti itu dari Ninja Express itu sendiri untuk mewujudkan visinya tadi. Lalu ada sasaran. Di sini sasaran dari Ninja Express ini merupakan individu yang perusahaan yang membutuhkan pengiriman barang ke lokasi di Asia Tenggara. Seperti itu. Lalu dan tujuannya di sini dari jasa ekspedisi itu sendiri adalah untuk memberikan layanan pengiriman barang yang cepat, aman, dan terpercaya kepada pelanggannya. Nah, itu untuk memenuhi tujuan dari sasaran tadi. Di sini ada struktur organigram, ada Ninja Point Development Manager yang dikepalai oleh Amar Naufal. Lalu ada People Development yang dikepalai Zakia dan Agung, yang dimana dari sini mendevelop semuanya gitu, dari Network Expansion, Point Development tadi, Technical Expansion Operation, dan Staff Ninja Express, yang dimana Network Expansion yang dikepalai oleh Yugi, Yan, dan Cepri. Lalu Technical Expansion Operation ada Ibrahim, Arim, dan Aldi. Staff Ninja Express tentu saja gerai-gerai dan cabang Ninja Express. Lanjut lagi, di sini ada media sosialnya, yaitu yang pertama ada website. Website di sini adalah untuk menyediakan fasilitas informasi untuk pengunjung website tentunya. Dan di sini juga pelanggan dapat mengajukan permintaan barang, lalu mengecek status pengiriman dan cek perkiraan harga, seperti itu. Di sini ada Facebook. Di sini Facebook untuk kita tahu Facebook menyebarkan informasi-informasi terupdate dari Ninja Express itu sendiri. Dan di sini juga ada Instagramnya. Instagram sama saja dengan Facebook, namun di sini adalah mungkin untuk yang lebih dominan yang menggunakan Instagram. Dan beberapa juga tidak banyak kemungkinan ada yang menggunakan Instagram, ada yang menggunakan Facebook. Jadi Ninja Express juga membuat gitu media sosialnya agar untuk menggait pelanggan-pelanggannya. Lalu kita masuk ke identifikasi. Dalam identifikasi ini, kondisi TI saat ini di dalam Ninja Express itu dengan model tata kelola ISO dan IEC 17799. Di sini sudah mencakup dasar ke elemen sistem keamanan gitu. Ada confidentiality, ada integrity, dan availability. Yang confidentiality ada Ninja Express sudah menerapkan segmentasi user untuk mengakses sistemnya gitu. Integrity sudah mengusahakan untuk menjaga akurasi informasi yang akan disampaikan kepada setiap penggunanya. Lalu ada availability. Ninja Express juga sudah mendapatkan akses pada memastikan user itu mendapatkan akses dan aset yang diperlukan, seperti itu. Nah, lalu ada kondisi saat ini masih di sini juga yang membuat goal sukses itu sampai ya seperti kondisi saat ini itu adalah tanggung jawab dan tugas dari Technical Expansion Operation tentunya. Dari pengoperasian sampai monitoring, seperti itu. Dilanjut dengan kondisi yang diharapkan oleh Ninja Express. Di sini ada sesuai dengan riset saya ya, kondisi yang diharapkan itu menyambungkan visi, sasaran, dan tujuan ke dalam websitenya, yang dimana di dalam websitenya belum tercantum tentunya. Lalu yang kedua, sistem yang dapat dijangkau oleh pasar Asia Tenggara sesuai dengan visi misinya tadi. Akurasi dari fitur pelacakan paket sangat tinggi,
ini memang sangat dibutuhkan untuk jasa-jasa ekspedisi seperti itu. Sistem yang andal memberikan rute untuk mencari jalur-jalur terbaik gitu untuk penjemputan paket atau untuk armada-armada kurir dari Ninja Express. Lalu ada dapat monitoring shipper-shipper yang terdaftar. Yang terakhir, ada sistem yang lebih aman, cepat dan terpercaya untuk pelanggannya seperti itu. Masuk kepada analisis di sini. Di sini analisis itu kunci permasalahan TI-nya itu dianalisis dengan sistem SWOT gitu. Ada strength, kekuatan, lalu ada W-nya ada weakness atau kelemahannya, terus ada opportunity atau peluang yang dimiliki perusahaan tentunya ya di sini. Lalu ada T-nya threats, yang dimana itu adalah ancaman bagi perusahaan. Di sini strength, kekuatan Ninja Express di sini memiliki sistem informasi yang terintegrasi dan terupdate. Yang selalu ya di-update gitu kan, suka meminta pengupdatean kalau misalnya aplikasi. Nah, lalu yang keduanya itu sistem integrasi dengan web dan smartphone. Nah, bukan hanya web saja, tapi Ninja Express mempunyai sistem aplikasinya gitu yang dapat diakses melalui layanan-layanan penyedia aplikasi. Yang ketiga ada fitur-fitur yang disediakan cukup lengkap untuk user bereksplorasi untuk menjadi mitra yang mungkin atau hanya sekadar untuk mengecek paketnya seperti itu. Lalu ada 4 user interface sudah user friendly menurut saya dengan ditambahkan sebuah guide ada petunjuk dalam sistemnya, yang dimana ini akan membantu sekali user yang mengunjungi website tersebut untuk pertama kalinya. Lalu yang kelima memiliki kebijakan keamanan informasi yang ketat. Nah, di sini juga user management itu sangat ketat sekali ya, yang dimana tidak dapat diganggu gitu dari URL-nya sendiri, tidak dapat macam-macam lah seperti itu. Lalu ada tim yang terlatih dan berpengalaman. Ini sangat diperlukan sekali bagi perusahaan untuk mengelola sistem seperti itu. Sistem informasi yang dapat diakses secara online oleh klien dan mitra kerja. Nah, itu udah ada, berarti kekuatannya cukup besar ya di sini. Lalu di weakness-nya atau kelemahannya itu tidak memiliki sistem cadangan jika sistem utama memiliki kendala atau gangguan sistem kayak gitu. Nah, yang keduanya adalah belum memiliki sistem informasi yang terintegrasi dengan mitra kerja, yang dimana ini cukup penting ya untuk memonitoring kerjasama dari perusahaan Ninja Express ke perusahaan lainnya. Yang ketiga, saat registrasi pada sistem hanya tersedia 3 negara, yaitu Malaysia, Singapura, dan Filipina dalam registrasi light gitu ya. Lalu ditambah lagi 4 negara. Ditambah 4 negara berarti ada Indonesia, Thailand, Vietnam, dan Myanmar pada sistem registrasi Pro. Nah, seperti itu. Jadi belum seluruh negara Asia tercantum gitu dalam aplikasinya. Masih ada 7 yang dimana keseluruhannya ada 10 negara seperti itu. Lalu fitur komunikasi dengan artificial intelligence atau AI-nya masih belum berfungsi dengan baik seperti itu, sayang sekali. Lalu dilanjutkan dengan permasalahan opportunity atau peluangnya, di mana di sini menerbitkan kebijakan-kebijakan terkini untuk memperkuat keamanan sistem informasi. Itu sangat dimungkinkan bisa dilakukan oleh Ninja Express. Yang kedua, ini meningkatkan permintaan akan layanan akses ekspedisi yang memiliki sistem informasi yang terintegrasi. Di sini juga emang sangat memungkinkan untuk meningkatkan permintaan layanan ekspedisi seperti itu. Yang ketiga, munculkan teknologi baru atau seperti yang mempercepat pengiriman paket dan meningkatkan efisiensi sistem informasi. Yang terakhir ada meningkatkan pertumbuhan e-commerce, tentu saja yang membutuhkan sistem informasi yang terintegrasi dengan sistem informasi penjual. Di sini juga dibutuhkan ya untuk manajemen pengiriman barang untuk penjual. Nah, lalu ada ancamannya. Di sini ancamannya adanya regulasi dari pemerintah yang mengharuskan merombak itu sistem keamanannya. Dan kedua ya, yang pasti biaya yang tinggi untuk mengelola dan memperbarui sistem tersebut gitu. Yang ketiga, ada ancaman terhadap keamanan sistem informasi akibat akses yang tidak sah atau pencurian data.
Ya mungkin ini dari regulasi pemerintah sendiri mungkin akan ada dampaknya seperti itu. Nah, lebih diingat lagi sekarang keamanan data sangat diperpentingkan sih. Dan banyak pencurian data juga. Yang keempat ada persaingan dari perusahaan ekspedisi lain tentunya yang memiliki sistem informasi yang lebih canggih. Yang ditakutkan adalah atau mengancamkan dari Ninja Express itu sendiri adalah pesaingnya itu. Seperti itu. Lalu di sini ada strateginya untuk mengatasi masalah-masalah tersebut tadi. Di sini ada critical factor suksesnya di mana ada kunci permasalahan dan aksi. Yang dimana yang pertama ada SDM dalam tim atau mitra kerja dan klien tidak semuanya memenuhi kriteria untuk menanggung atau mengetahui sistem yang diberikan gitu. Yang aksinya di mana itu menyediakan pelatihan kepada mereka untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang sistemnya. Yang kedua ada kurangnya dukungan teknis dari tim-tim yang dimana aksinya itu harusnya kita mendukung gitu walaupun bukan ranahnya kita, sistem itu bukan ranahnya kita, misal kita harus tetap menyediakan dukungan-dukungan yang menunjang. Dari yang ketiga, dari sistem informasinya cukup lambat karena mungkin servernya yang digunakan penuh, mengingat server yang digunakan itu adalah untuk seluruh Asia Tenggara. Yang di sini dimana untuk aksinya memperoleh perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan itu mungkin diharuskan untuk menjaga kelancaran berselancar di websitenya. Itu dalam website tidak memenuhi kebutuhan pengguna seperti tidak adanya sistem terintegrasi dengan mitra kerja. Dengan yang tadi harusnya kita menambahkan fitur-fitur baru atau integrasikan dengan sistem informasi lain. Yang kelima ada rentan terjadinya pencurian data. Aksinya itu meningkatkan keamanan sistem informasi tentunya. Ini yang terakhir ada jenis layanan ekspedisi yang cenderung hanya beberapa. Tidak ada yang lain-lain gitu. Cenderung hanya antar jemput saja. Lalu untuk shipper barang saja yang aksinya di sini menambahkan layanan baru seperti pengiriman barang-barang berbahaya atau layanan paket ekspres lainnya. Dilanjutkan dengan kesimpulan dari saya mungkin dalam analisis dan identifikasi perusahaan jasa ekspedisi Ninja Express ini dengan model tata kelola ISO IEC 17799 telah memenuhi elemen dasar keamanan sistem informasi yang meliputi CIA tadi, Confidentiality, Integrity, dan Availability. Dengan begitu Ninja Express hanya perlu mematangkan strategi layanan teknologi informasi mereka untuk mengurangi ancaman dan kelemahannya yang ada pada sistem informasi. Nah, kekuatan dan peluang di sini yang dimiliki Ninja Express dapat dimanfaatkan untuk bersaing dengan kompetitor lain gitu. Terakhir di sini saran untuk Ninja Express yaitu untuk terbukanya memaparkan informasi-informasi penting seperti visi misi, sasaran dan tujuan dalam website yang sudah dimiliki. Lalu yang untuk pembaca dan peneliti selanjutnya agar harus mengadakan observasi terlebih dahulu karena minimnya sumber literasi yang didapat gitu. Di sini saya mengambil sumber dari Hendayani tentang laporan kuliah kerja magang penerapan sistem dashboard cash on delivery atau COD mitra Ninja Express Samongduku. Yang kedua tentu saja dari website resminya Ninja Express itu sendiri. Nah, mungkin sekian dari saya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih banyak telah menonton sampai akhir. Saya ucapkan sekian. Nah, mohon maaf juga background saya tidak stabil karena device yang atau perlengkapan yang tidak memadai. Banyak saya minta maaf videonya kurang maksimal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.